wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PLT Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, yang saya hormati Ketua MPPS SMK Cabang Dinas Wilayah 11, yang saya hormati rekan-rekan pengawas, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam kegiatan webinar ini. Saya berupaya untuk membuat aplikasi dalam rangka memudahkan kegiatan refleksi kita, beda lain untuk sama-sama berbagi, sehingga antara pengawas atau reflektor nanti itu ada komunikasi yang intens, karena nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi langkah-langkah yang tadi 5 kompetensi yang harus Bapak Ibu isi ya, dari kondisi sekarang, kemudian kebermanaan serta tindak lanjut, dan kemudian nanti para pengawas akan melakukan catatan atau mungkin juga feedback dari apa yang Bapak Ibu tulis berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Baik, izin share. Kita belum membagikan link, tapi mungkin nanti kita bisa bagikan link di chat untuk bisa kita praktekkan. Bapak Ibu, saya dulu. Mudah-mudahan sudah muncul Bapak Ibu. Pak Dera. Ya, baik Bapak Ibu, ini alamat login untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti silakan akan saya sharekan di chat berkaitan dengan linknya. Jadi ini linknya, silakan nanti dibuka. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke landing page. Landing page ini refleksi manajer sekolah. Kemudian Bapak Ibu tinggal ambil peran, Pak. Ada peran kepala sekolah, ada peran pengawas, dan ada admin, Pak. Ada admin. Jadi ada 3 peran. Silakan Bapak Ibu nanti ambil peran setelah masuk ke aplikasi di landing page ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke daftar akun, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung login, tapi harus daftar dulu supaya kami bisa mencatat di database kami. Jadi klik saja, nanti ada tombol daftar, Pak. Nah, dari tombol daftar ini diisi nama lengkap, kemudian email, kemudian passwordnya. Nah, email dan passwordnya. Nah, apakah emailnya boleh email yang Bapak Ibu gunakan sekarang? Boleh, yang Bapak Ibu miliki, ataupun Bapak Ibu buat email baru. Artinya bukan email yang sebenarnya, email email dummy, Pak. Email dummy juga boleh. Jadi tidak harus email yang sebenarnya Bapak punya di Google gitu ya, pakai kenapa itu boleh. Atau Bapak Ibu membuat email dummy, artinya email yang tidak sebenarnya. Nah, boleh saja ya, karena itu hanya untuk mendeteksi usernya siapa. Kemudian nanti passwordnya jangan kurang dari 6 karakter. Boleh variasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Gitu. Jadi diperkenankan untuk menggunakan variasi huruf dengan angka, minimal 6 karakter. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, klik daftar, nanti akan redirect ke sini Bapak Ibu. Akan muncul akun belum memiliki role. Bapak Ibu tinggal log out, kemudian nanti balik lagi ke login. Nah, login, tuliskan lagi email dan passwordnya. Nanti akan masuk ke sebelah sini, Pak, ke dashboard Bapak Ibu. Nanti akan nama Bapak Ibu akan muncul, kemudian ada beberapa fitur yang harus diisi. Yang pertama, ketika sudah masuk ke dashboard,
Bapak Ibu klik edit profil. Nanti di profil akan muncul nama lengkap kalau mau diperbaiki, kemudian ada NIP ya, bagi teman-teman yang memiliki NIP, kemudian ada NUPTK ya, ada NUPTK, kemudian alamat sekolah dan yang lainnya, telepon dan sebagainya. Nah, ini dari profil. Kemudian setelah profil, Bapak Ibu pilih sekolah Bapak Ibu, karena tadi ketika Bapak Ibu login belum memiliki nama sekolah. Di sini klik pilih sekolah. Karena jumlah sekolah di Garut itu banyak, Bapak Ibu tidak usah mencari-cari ke bawah, tinggal diketikkan saja di kolom pencarian SMK apa. Secara otomatis nanti akan muncul nama-nama sekolah yang sudah didaftarkan oleh para pengawas masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan muncul. Nah, kalau nama sekolah sudah terpilih, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah klik mulai refleksi. Nah, di sini ada tombol mulai refleksi. Nah, selanjutnya Bapak isi refleksi ini sesuai dengan 5 kompetensi yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada kepribadian, ada sosial, ada profesional, kejuruan atau vokasi, dan terakhir Pancawaluya. Keseluruhannya ada 26 pertanyaan. Jadi silakan nanti dari mulai pertanyaan ke-1 sampai ke-2. Jadi kalau belum diisi yang pertama, dia tidak bisa diizinkan untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau seluruh pertanyaan itu sudah terisi, warna perkompetensi ini akan berubah. Bagaimana kalau Bapak Ibu, saya hanya baru bisa ini Pak 5 atau 10, simpan saja Pak. Ada simpan draft. Nanti ada waktu lagi bisa lanjut lagi. Jadi tidak hilang Pak data yang itu. Jadi data nanti Bapak tinggal lanjutkan lagi. Kalau mau sekaligus diselesaikan pun boleh, sampai nanti di Pancawaluya di nomor 23 ada tombol di paling bawah kirim refleksi. Nah, kalau pula kirim refleksi Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengedit. Itu. Intinya kalau sudah dikirim berarti semuanya sudah fix, jawaban-jawabannya sudah siap untuk nanti direview oleh teman-teman pengawas. Jadi sekali lagi, pengisian ini tidak harus sekaligus selesai, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Mungkin baru 1 kompetensi dulu, karena ini perlu ada diskusi dengan teman Pak. Tidak bisa diisi langsung. Hanya Bapak Ibu sudah punya catatan dan masih bisa mengedit, menambahkan atau mengurangi data atau informasi yang Bapak input. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu diberi keleluasan untuk mengisi informasi dari mulai kepribadian sampai ke Pancawaluya. Kalau sudah yakin, maka tinggal di paling bawah di Pancawaluya nomor 23 di akhir ada kirim kirim refleksi. Nah, akan muncul di dashboard Bapak Ibu nanti di sini akan muncul riwayat refleksi. Nah, berarti nanti refleksi itu sudah dikirim dan ada ada pop up, ada informasi menunggu review. Nah, berarti data ini akan masuk ke dashboard para pengawas sesuai dengan pengawas binanya masing-masing. Jadi dashboard pengawas pembina itu akan muncul Pak. Nanti itu akan muncul siap untuk direview. Nah, gitu Pak. Nanti akan siap direview. Jadi setiap catatan yang Bapak Ibu tulis, kami akan membuat catatan di bawahnya, catatan pengawas atau feedback. Dari situ akan kami masukkan catatannya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengisi format atau form yang kami sediakan melalui aplikasi ini. Nah, mari kita coba Bapak Ibu mempraktekkan masuk ke dalam. Oke, saya tutup dulu ke dalam aplikasi dan saya akan sharekan di kolom chat Pak, supaya Bapak Ibu juga bisa mengisinya.
Oke, saya kirim dan silakan tinggal diklik, nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Oke, saya tutup dulu stop sharing, kita akan buka aplikasi ini. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul Pak Iman? Oke, jadi ketika Bapak klik link tadi, itu akan masuk ke landing page ini Pak. Nah, di landing page ini Bapak Ibu akan lihat 3 peran. Nah, Bapak Ibu yang pilih adalah kepala sekolah. Jadi diklik kepala sekolah, maka akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik daftar Pak. Ya. Klik daftar, silakan diisi nama lengkapnya. Kemudian perannya di sini sudah otomatis, sebetulnya kepala sekolah tidak usah dipilih. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih, tuliskan emailnya. Boleh email yang sebenarnya atau Bapak Ibu membuat email dummy juga tidak jadi masalah. Hanya harus diingat saja nanti ketika nanti akan login email yang Bapak Ibu buat. Kemudian berikutnya adalah password Pak. Bapak Ibu nanti tuliskan passwordnya minimal 6 karakter. Minimal, jadi boleh lebih dari 6 karakter. Boleh variasi antara huruf besar, huruf kecil, ditambah angka. Itu boleh. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal klik daftar. Nanti akan ada muncul pop-up. Di sana ada refresh, daftar lagi atau logout. Silahkan diklik logout. Kemudian nanti klik masuk. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, maka tinggal diisi, klik saja login atau masuk. Nanti akan muncul ke landing page ke halaman dashboard Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan saja. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu daftarnya siapa akan muncul namanya, nama Bapak sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah selesai ini, silakan klik edit profil, lengkapi nama profilnya, lengkapi semuanya ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya sebelum edit profil pilih dulu sekolah Pak. Nah, di sini kan banyak sekali Pak, kalau Bapak scroll ke bawah itu ada sekarang sudah terdaftar 88 sekolah. Nyari sekolah Bapak kan susah. Tulis saja di sini SMK misalkan N11. Itu nanti akan muncul sebetulnya. Oh, ini SMK N. Nah, itu Bapak. Daftar sekolah tinggal Bapak Ibu pilih yang sudah terdaftar, ada SMK Negeri 3, ada SMK 5 dan SKW 9. Nah, ini karena ada teman yang menggunakan SMK negeri, nah pakai negeri, tinggal diketik aja Pak, nanti akan keluar data sekolah yang, jadi tinggal dipilih Bapak Ibu. Kalau swasta SMK swasta yang namanya apa nanti akan muncul, jadi tidak usah mencari ke bawah, itu terlalu panjang, tinggal dipilih saja. Nah, kalau ini sudah dipilih Bapak Ibu, misalkan SMKN 4. Nah, ini akan muncul, tinggal dipilih saja Pak. Nah, ini sudah otomatis muncul nama SMK-nya. Dan ini diedit profil pun seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah memilih sekolah, Bapak Ibu bisa mulai melakukan refleksi. Tinggal diklik mulai refleksi Pak. Nah, ini semuanya akan hadir muncul di beranda Bapak dan Ibu. Tinggal dipilih dari nomor 1, diisi dari mulai aspek integritas dan etika, keputusan apa yang menunjukkan integritas dan etika sebagai kepala sekolah. Ini ada penjelasannya. Situasi kondisi sekolah Bapak Ibu seperti apa, tinggal dituliskan di sini. Kebermaknaannya seperti apa juga dituliskan di sini, dan tindak lanjutnya Bapak Ibu tulis. Kalau sudah ditulis bisa lanjut ke berikutnya. Saya contohkan, saya isi aja dulu apa ini. Nah, ini baru kita klik lanjut Pak. Kalau belum diisi, ini tidak mau lanjut. Nah, berarti sudah masuk ke nomor 2.
dan seterusnya Bapak Ibu, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu akan sampai pada Pancawaluya. Pak, saya tidak mau berurut, saya mau acak-acak saja. Langsung ke sosial boleh, ke profesional juga boleh, atau langsung ke Pancawaluya juga boleh. Artinya bisa diacak Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu, saya selesai dulu nih, tinggal simpan Pak. Ini draftnya, supaya nanti bisa diedit lagi, dilanjutkan kembali hasil dari pengisian. Kalau merasa sudah selesai Bapak Ibu, nanti di nomor terakhir ini saya isi saja. Ini di akhir itu akan muncul kirim. Oke, ini dicontohkan saja. Ini juga ada. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul kirim refleksi. Kalau kirim refleksi Bapak Ibu, ini akan selesai. Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit lagi, tapi tinggal mencetak. Jadi nanti hasil inputan Bapak itu bisa dibaca ulang karena sudah diinput dan kirim refleksi. Ketika dikirim refleksi Bapak Ibu, nah di sini tidak, kalau belum selesai Bapak Ibu akan muncul masih ada 19 pertanyaan karena memang tadi saya belum isi. Tapi paling tidak ini mengingatkan kita belum bisa kirim apabila seluruh pertanyaan itu belum terjawab. Tapi kalau sudah terjawab semuanya, itu akan bisa terkirim Bapak dan Ibu. Jadi ini akan kembali lagi minta untuk diisi ulang sampai selesai, dan ketika klik kirim, nanti Bapak Ibu akan muncul di dalam dashboard Bapak dan Ibu itu menunggu. Nah, di sini kan belum selesai Pak, draft ya. Nah, kalau draft di sini masih bisa edit Pak. Nah, masih bisa edit. Sama dengan tadi disimpan. Tapi kalau sudah terkirim, di sini akan muncul menunggu review. Kalau kebetulan ini sudah direview Pak, berarti sudah direview. Artinya sudah dibaca oleh pengawas. Dan ini sudah bisa dicetak. Kalau sudah direview, Bapak Ibu bisa lihat hasil review dari pengawasnya seperti apa. Ini tinggal dicetak, nanti akan keluar hasil review ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasil reviewnya. Nah, ini Pak hasil reviewnya. Nanti akan ada catatan dari para pengawas. Dan nanti ada hasilnya, ya, hasil keseluruhan ini yang ditandatangani oleh pengawas sekolah dan kepala sekolahnya. Nah, ini contohnya. Nah, di kami nanti akan muncul Bapak Ibu dan di dashboard pengawas menunggu review. Berarti nanti pengawas akan tahu Bapak Ibu sudah mengisi karena di dashboardnya muncul ada berapa sekolah yang sudah mengisi, dan kami akan mereview. Nah, akan mereview hasilnya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu mekanisme pengisian aplikasi ini. Sekali lagi, isi data itu terutama pilihan sekolah. Jangan sampai salah memilih sekolah, karena kalau salah memilih sekolah takutnya masuk ke pengawas bina yang lain Pak. Baik, kita lihat di dashboard pengawas. Oke, Bapak Ibu bisa lihat nanti di dashboard kami Bapak Ibu akan kelihatan sekolah mana saja yang sudah mengisi dan sudah direview Pak. Nah, bentuknya seperti ini, hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan melakukan review. Ketika kami pun belum selesai, masih bisa edit Bapak Ibu. Jadi nanti hasil dari sekolah itu akan muncul dan kami akan mereview kembali. Kalau sudah selesai, di sini akan menunjukkan selesaikan review. Jadi kami pun sudah selesai, kami tinggal mencetak hasilnya, ya, cetak hasil. Kalau di Bapak juga sebetulnya kalau sudah di review juga akan muncul hasilnya seperti apa. Nah, dan seperti ini Pak hasilnya, sama dengan yang ada nanti di Bapak. Jadi komunikasi antara pengawas
dengan kepala sekolah, dibuktikan dengan dokumen Bapak Ibu melakukan refleksi, kami melakukan review dan bukti hasilnya akan tercatat, terdokumentasikan dan bisa dipergunakan oleh pengawas maupun kepala sekolah. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kami tinggal mencetak berita acara. Jadi nanti ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas 1, pengawas 2, dan kepala sekolah. Karena ini sedang dipakai barangkali jadi agak sedikit loading Pak munculnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa kita berdiskusi di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Iman sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Iman. Iman, di unmute. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Haji Wawan atas penjelasan dan rincian mekanisme pengisian. Dan Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, dari 3 pemaparan yang sudah diketengahkan di ruang Bapak Ibu sekalian, pertama dari Pak Haji Yayan, kemudian dari Pak Haji Dede Johari dan Pak Haji Wawan, saya akan membuka satu sesi pertanyaan. Dalam satu sesinya ada 3 pertanyaan dulu, dan mohon menyebutkan nama sekaligus lembaganya. Dilanjut diarahkan pertanyaannya untuk siapa. Maka saya berikan ruang untuk ngacung gelak seperti biasa. Sih nggak ada ngacung tuh. Haji Yayan, tolong si anu ngacung Pak bisa tahu. Pak Yosef, SMK IMG. Insan Mandiri. Oh, Insan Mandiri itunya Banjarwangi. Oke, Pak Yosef. Kemudian yang kedua siapa? Pak Heriatno dan Pak Gumgum. Pak Gumgum itu asal better dina foto mah langsing, dina video mah ngarubakan. Baik, saya persilahkan kepada Pak Yosef Irfan dari Insan Mandiri. Insan Mandiri saya pengawas di mana? Oh, punya. Pak Yosef, mohon dibuka videonya ya. Kemarin itu buka video tuh Pak Isal. Kemarin buka video. Operator kurang atuh Pak. Siapa? Siapa Yosef? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, mengenai refleksi ini, apakah nanti dalam pengisian pengisian aplikasi tersebut ada file yang harus diupload atau hanya mengisi deskripsi saja begitu? Ya. Cukup dengan deskripsi atau melampirkan berapa file gitu, file-file yang ada yang harus dilampirkan. Itu saja mungkin Pak. Permohon. Oke, sakitu Pak Yosef. Baik. Yang kedua Pak Heriatno, Kepala SMK Negeri 12, dipersilakan. Mic-nya dibuka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat Bapak Pengawas SMK Kabupaten Garut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Heriatno,
dari rotasi dari SMK Negeri Parung Ponteng Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, izin bertanya Bapak bahwa bagi kepala sekolah yang baru rotasi, tadi sudah disampaikan dalam pemaparan bahwa jangan dibuat-buat, tetapi apa adanya data yang ada di sekolah baru kan seperti itu. Namun penilaian tersebut berarti saya minta untuk objektif mungkin, karena harus ada kekecualian mungkin bagi kepala sekolah yang baru datang kan seperti itu. Apakah penilaiannya atau refleksinya penilaian refleksinya kan nyangkut juga penilaian akhirnya juga. Pada akhirnya kan endingnya itu di dalam penilaian kinerja seorang kepala sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, data-data tersebut tidak perlu diada-adakan. Berarti data yang lama. Yang ketiga, ini waktunya ini, batas waktu kita dilakukan refleksi, refleksi dan juga baru berpaham, baru mengenal, itu diperkirakan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kan begitu, ya kan? Akhirnya tanggal berapa? Apakah lintas tahun atau bagaimana? Sementara Desember ini, mohon maaf Bapak pengawas, kita ini di menjelang tanggal 24 kita sudah pembagian rapot kan begitu. Kemudian juga menjelang libur anak sekolah, walaupun kita tidak libur kan seperti itu, tetapi pada intinya kalau posisinya kondisinya sedang libur, maka apakah nanti konsentrasian itu akan terjadi atau tidak kan begitu. Jadi mohon pencerahannya kepada Bapak. Kemudian batas mengisi link tersebut itu di tanggal berapa begitu. Apakah ini terutama orang baru ya, saya orang baru di 1 bulan ini. Setelah saya lihat-lihat di instrumen itu, apakah pengisiannya sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ke depan kan begitu Pak. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Bila bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Gugum, mangga dipersilakan Pak. Pak Gugum, mohon namanya biasa diamut Pak. Atur nuhun sarasna alhamdulillah pertarasan abdi tos terwakili namanya ku Pak Heriatno terkait dengan batas waktu pengisian. Bapak mungkin untuk batas waktu pengisian, kalau yang lainnya cukup jelas, cuman batas waktu pengisiannya saja yang saya tanyakan, tapi sudah terwakilkan barusan pertanyaannya. Yaten atas Pak cekap penginten di abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya satu sesi 3 penanya sudah terpenuhi, meskipun akumulasi pertanyaannya hampir sama dengan penanya sebelumnya. Baik, yang pertama pertanyaan dari Pak Yosef, nampaknya ini bisa dijawab bersama Pak Haji Wawan. Maaf Pak Haji Wawan, bagaimana pengisian instrumen yang berbentuk file, apakah di-upload atau fisik atau gimana? Maka. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk pengisian ini hanya teks Pak, jadi tidak ada file dokumen soft copy yang diupload gitu. Jadi itu nanti akan ditanyakan atau tergantung nanti dalam proses dialog Pak antara pengawas dengan kepala sekolah atau dengan tim. Kalau memang mau menunjukkan, dibuktikan itu bisa terjadi. Kalau di sini harus upload file, lalu terlalu berat Pak, sistem terlalu berat, sehingga itu nanti hanya di dalam prosesnya saja. Kalau memang dibutuhkan data itu, dan kalau Bapak baca di situ memang ada beberapa poin yang mungkin saja bisa membutuhkan data ya Pak ya. Nah, jadi mungkin nanti di proses dialog saja lah itu bisa dilakukan. Jadi di dalam sistem ini
tidak ada upload data, tidak ada upload foto, video atau dokumen lainnya. Semuanya hanya berbentuk deskripsi. Itu saja. Kemudian boleh tambahan Pak Iman, karena ini kan sifatnya latihan ya Pak ya. Nanti saya akan clearkan. Jadi dinolkan ya Pak ya, dinolkan semua. Jadi tidak ada lagi draft. Karena ini kan masih sifat latihan. Jadi nanti Bapak Ibu login lagi, kemudian isi dari mulai awal lagi. Karena ini kan masih sifat latihan. Karena kalau saya cek semuanya itu kan berusaha untuk mengisi, mencoba fitur. Jadi muncul draft dari mungkin di masing-masing pengawas bina juga akan muncul draft. Nah, supaya tidak membebani database, saya akan clearkan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi ulang. Nah, gitu. Karena Bapak sudah login, tidak harus daftar ulang, tapi langsung aja login. Terima kasih. Ya, Pak Haji Wawan, mohon maaf ini selain di ruang chat ini ada beberapa SMK yang ngechat pribadi ke saya Japri. Kalau bisa manual yang barusan dijelaskan filenya, atau mungkin kalau ada berbentuk manual video, bikinkan ke saya, nanti saya share di grup SMK Kabupaten. Sudah ada di grup Pak Iman, tinggal di share. Di grup mana? Di grup kita di Gaul. Ya. Enggak, yang manual barusan. Sudah ada Pak. Sudah ada. Ya, Beja-beja. Nanti kita kalau mau dikirim ulang boleh. Ya, yang meminta. Sekarang juga saya upload Pak ya, untuk di chat langsung langsung di download. Oke, siap tuh. Yang meminta melalui chatting, nanti Pak Haji Wawan di ruang chat langsung berbagi filenya ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Kepala SMK Negeri 12. Ini yang pertama pertanyaan tentang refleksi untuk kepala sekolah yang baru rotasi. Kayaknya Pak Haji Dede ini ya kena banget permasalahan ini. Bisa dijelaskan Pak Haji Dede enggak? Baik, terima kasih Pak Heriatno ya. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara penilaian dan refleksi gitu. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa penilaian itu arahnya ke deterministik gitu ya. Kita sudah tidak gunakan lagi itu, sehingga di dalam refleksi yang sekarang ini, nah tadi ada nih nyambung dengan yang nomor 1 ya, upload bukti. Nah kita sebetulnya tidak membutuhkan bukti-bukti seperti itu. Apakah ada batasan huruf atau tidak? Misalnya jangan terlalu panjang atau Itulah atuh, boy. Sorry, maaf. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam refleksi ini tidak ada scoring, tidak ada penilaian, bahkan kepada kriteria, itu tidak ada. Kita hanya ingin melihat bagaimana kebijakan-kebijakan situasi kondisi pada saat itu. Kalau kepala sekolahnya masih yang itu. Lah bagaimana kalau kepala sekolahnya sudah ganti yang baru, tidak masalah. Nah ini bedanya kalau penilaian. Nah ini akan menjadi absurd gitu ya. Tetapi kalau di dalam refleksi, nah yang tadi itu bisa diabaikan. Tetapi data-datanya dari Wakasek kan masih ada gitu ya. Yang tahun kemarin kepala sekolah yang sebelumnya bagaimana itu hanya sebatas tahu saja. Nah, di ujungnya adalah yang paling penting, tindak lanjutnya. Setelah kita mengetahui kebermaknaan, ya, setelah kita mengetahui kebermaknaan dari program-program yang dibuat, nah, tindak lanjutnya itu seperti apa nanti? Coba saya lihat di sini, saya kasihkan contoh yang mana ini? Sebentar. Nah ini, bentar ya, mohon izin untuk share. Nah ini, yang pertama misalkan nih soal yang pertama, keputusan apa yang menunjukkan integritas dan etika Anda sebagai kepala sekolah, gitu ya. Nah ini udah ada yang ngisi disiplin dalam mengajar. Nah ini adalah keputusan-keputusannya boleh dilihat yang kepala sekolah lama, tetapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah 1 tahun di 2026 ke depan itu akan seperti apa? Keputusan-keputusan kepala sekolah terkait dengan integritas dan etika gitu.
Jadi untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah baru ini menjadi tidak masalah. Tetapi ketika ini penilaian, ini akan jadi masalah. Karena apa? Karena ya siapa yang dinilai, siapa yang sekarang gitu ya. Nah, tetapi juga untuk yang nomor satu ya, sekali lagi tadi bahwa upload bukti itu sama sekali tidak perlu gitu ya. Tetapi jangan-jangan lupa nih gitu. Kalau lupa ya bolehlah diunggah, tapi yang diunggahnya tentu link drive. Ketika proses wawancara gitu ya, perasaan saya sudah lakukan ini dan itu tapi lupa lagi, nah boleh dari sekarang diunggah link drive-nya terkait program-program yang sudah dilakukan terkait dengan masing-masing di komponen gitu. Jadi seperti itu Pak Heriatno, kita harus ubah dulu mindsetnya dari pola deterministik ke pola probabilistik, dan sekarang pure refleksi di mana pendalamannya betul-betul didasarkan atas apa adanya dan kualitatif murni juga gitu. Itu mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Didik. Sekalian, pertanyaan selanjutnya dari Pak Heriatno. Ini akan dijawab oleh Pak Haji Yayan, sekaligus ini mewakili juga pertanyaan dari Pak Gugum SMK LPD ya. Pak Haji Yayan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, ini sudah mengarah kepada kapan pelaksanaan. Kami di jajaran pengawas sudah mendiskusikan kapan pelaksanaan untuk kegiatan refleksi manajerial kepala sekolah ini. Berdasarkan kesepakatan di antara kami, kita merencanakan bahwa kegiatan ini di bulan Desember mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk sekolah negeri. Ini ada kata mudah-mudahan. Dan untuk swasta itu mudah-mudahan di bulan Januari itu bisa selesai. Namun tidak menutup kemungkinan untuk negeri juga bisa saja mungkin negeri itu melewati bulan Desember. Maksud kami begini, walaupun mungkin kami ini sudah membuat draft untuk khusus untuk sekolah negeri kapan untuk pelaksanaan, namun kami paham bagaimana kesibukan Bapak dan Ibu kepala sekolah, sehingga dengan kesibukan Bapak dan Ibu kepala sekolah mungkin kalaupun kami sudah merencanakan jadwal tanggal sekian, mungkin saja kata kepala sekolah mungkin kami tanggal sekian ada kegiatan di luar. Nah, oleh sebab itu, kalaupun misalkan Bapak dan Ibu ada kegiatan yang lain, itu silakan dikomunikasikan saja dengan kepala sekolah, dengan pengawas binanya masing-masing, sehingga nanti dapat suatu kesepakatan kapan akan dilaksanakan. Jadi insya Allah teman-teman di jajaran pengawas ini tidak memberatkan Bapak dan Ibu, itu silahkan sesuaikan. Hanya itu ada kata mudah-mudahan tadi. Maksud kami begini, kalaupun ini untuk refleksi beda dengan penilaian. Kalau penilaian itu berbatas waktu, Desember itu harus sudah selesai untuk negeri, karena kami melaporkan hasilnya itu di akhir bulan Desember. Namun untuk refleksi, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri bahwa refleksi itu lebih kepada apa yang akan kita lakukan. Jadi setelah bagaimana kondisi saat ini, kemudian yang keduanya bagaimana kebermanaan, berikutnya bagaimana tindak lanjut ke depan. Nah, yang diperlukan adalah apa poin-poin yang akan menjadi tindak lanjut ke depan, sehingga ini menjadi kesepakatan bersama dengan manajerial yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi sekali lagi itu batasan waktu itu masih fleksibel ya, itu dilakukan. Dan bagaimana dengan sekolah swasta?
sekolah swasta karena kami lebih mendahulukan sekolah negeri, insya Allah pengaturannya barangkali nanti Dewas. Nah, kita lanjut ya. Untuk sekolah swasta, pengaturannya nanti insya Allah pelaksanaan di bulan Januari, tapi bagaimana teknisnya mungkin kami dari jajaran pengawas nanti bisa ngobrol dengan teman-teman pengurus di FKSS. Jadi dengan forum kepala sekolah swasta dengan Pak Ai dan teman-teman, sehingga nanti akan menjadi kesepakatan bersama yang tentunya saya berharap ini semua kegiatan terlaksana santai, serius, tapi sukses gitu ya. Jadi santai saja Bapak dan Ibu. Memang keseriusan ada karena ini untuk mempersiapkan masa depan sekolah gitu kan. Ada keseriusan tapi tidak memberatkan. Nah kemudian perlu juga saya tambahkan tadi, kalaupun misalkan terkait waktu sudah ditentukan seperti itu, jadi nanti pihak sekolah terutama negeri kita sebetulnya udah merencanakan di tanggal 20 ke atas, tapi saya melihat kepala sekolah negeri kalau nggak salah minggu depan itu ada undangan untuk ke Purwakarta ya, sehingga itu tidak memungkinkan. Nah makanya itu yang perlu komunikasikan sajalah dengan teman-teman pengawas. Insya Allah kita koordinatif, para pengawas sudah memiliki pemahaman yang sama, dan tentunya mudah-mudahan ini sesuai dengan yang diharapkan. Karena nanti Ibu KCD tadi sudah berpesan juga bahwa hasilnya Ibu KCD perlu tahu apa yang sudah dilaksanakan, kemudian rencana-rencana sekolah ke depan itu seperti apa, kita laporkan kepada Ibu KCD. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak Iman dan juga Pak Heriatno. Terima kasih. Kalau ada hal yang perlu saya tambahkan mungkin nanti disampaikan lagi. Makanya perhatian Pak Iman. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, satu termin pertama sudah kita selesaikan. Masih ada range waktu sekitar 30 menit lagi. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang perlu penjelasan, silakan angkat tangan saja. Paulo Sepulo, kemudian siapa lagi? Paulo Sepulo, maka ada tambahan yang lain. Termin kedua 3 orang penanya. 1 Paulo. Oke, Paulo, sambil menunggu yang lain, dipersilakan Anda pergunakan, sebutkan nama dan asal sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan tadi dari Pak Haji, Ketua Porwas Kabupaten Garut, saya menindaklanjuti saja karena Pak Haji secara pribadi saya terus terang ini belum mempelajari detail tentang kebijakan yang ini. Saya mengusulkan kalau boleh Pak Punten, Pak Haji Wawan, ada pertemuan tindak lanjut setelah pertemuan hari ini kaitan dengan menyamakan persepsi dari argumentasi yang akan kita buat. Karena penilaian atau refleksi ini tidak hanya tertuju pada kami, tentunya akan tertuju pada kerjasama kita sebagai kepala sekolah dan pengawas bina. Nah, kalau boleh, mungkin ini akan sama dengan rekan-rekan yang lain, ada pertemuan tindak lanjut dari pertemuan hari ini kaitan dengan yang tadi. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti dijawab sama Pak Hediayan ya. Pak Nurdin, SMK Negeri 13.